Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Yeni Martia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Kali ini kita menghadirkan Ustazah Astri Dwi Jayanti. Beliau merupakan mahasiswi doktoral di National University of Tainan. Aktivitas beliau sekarang merupakan research assistant di universitas tersebut. Assalamualaikum Ustazah Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan kali ini topik apa nih yang akan disampaikan, akan dibagikan kepada teman-teman Intai semua? Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang topik syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Betul sekali Mbak Dina. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa kalau kita sadari ya Ustazah. Kemudian sebenarnya bagaimana sih cara kita menyadari, menyikapi, kemudian mensyukuri, bahkan mengambil hikmah dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut Ustazah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Intai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dina terkait bagaimana sih cara kita menyikapi rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana sih cara kita untuk mensyukuri nikmatnya Allah? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Dina, saya akan mencoba untuk berkisah tentang dua orang di zaman dulu ya, yaitu yang satu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Qarun. Kalau pemirsa Intai ingat, Nabi Sulaiman adalah tidak hanya nabi, beliau juga adalah seorang raja di mana kerajaannya itu sangat besar dan mewah. Beliau juga tidak hanya memiliki pengawal, tetapi Allah memberikan karunia beliau bisa menundukkan jin dan juga hewan ya, bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan burung, kemudian bisa bicara dengan semut dan segala sesuatunya. Beliau juga bisa memerintahkan jin. Bahkan ada kisah di mana Nabi Sulaiman memerintahkan sekelompok jin untuk membangun sebuah istana yang terbuat dari permata. Nah, kalau kita lihat bahwa Nabi Sulaiman beserta segala sesuatu nikmat yang dia miliki, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Dan subhanallah, Nabi Sulaiman menyadari bahwa nikmat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu Quran di surat An-Naml ayat 40 dikatakan Nabi Sulaiman berucap, ini adalah bagian dari karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi di sini kita pahami bahwa Nabi Sulaiman menyadari bahwa nikmat yang dimiliki adalah nikmat dari Allah, sehingga di sini adalah kesempatan bagi dia, ini ujian untuk dia bersyukur atau kufur. Nah, saya akan menceritakan tentang kisah satunya lagi, yaitu Qarun. Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya ya, yang hidup di zaman Fir'aun. Dan kalau dikatakan di beberapa kisah,
dikatakan Korun ini sahabatnya Fir'aun gitu. Jadi Korun adalah seorang yang kaya raya, dia juga seorang yang punya kerajaan yang mewah dan besar, memiliki harta yang banyak, emas dan berlian, permata. Bahkan dikatakan di beberapa riwayat bahwa Korun ini punya gudang-gudang harta di mana kuncinya itu harus dibawa oleh beberapa pengawalnya. Nah, berbeda dengan Nabi Sulaiman, Korun ini menyadari bahwa nikmatnya itu bukan dari Allah gitu, tetapi sungguh hanya dari usahanya, hasil usahanya gitu. Nah, bahkan di surat Al-Qasas ayat 78 dikatakan Korun itu mengatakan bahwa sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Masya Allah ya. Nah, dua kisah ini sungguh jelas perbedaannya. Ketika Nabi Sulaiman merasa bahwa nikmat yang dimiliki adalah pemberian Allah dan dia akhirnya bersyukur, tapi kalau Korun, dia merasa bahwa nikmat ini adalah hasil jerih payahnya sehingga dia kufur. Nah, yang terjadi adalah pada akhirnya Allah melenyapkan Korun beserta harta bendanya. Dan untuk Nabi Sulaiman justru Allah menambah nikmat yang ada pada diri Nabi Sulaiman. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat terlihat itu di antara kedua kisah ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari kedua kisah ini, kita bisa melihat bahwa fragmen hidup manusia ini tidak terlepas dari dua golongan orang tersebut gitu. Yang pertama yang bersyukur kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika diberi nikmat mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, saya akan membacakan salah satu dalil dalam Quran yang membahas tentang syukur ini sendiri, yaitu di surat An-Nahl ayat 112 yang bunyinya Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha razquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat itu. Jadi dari dalil ini kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Sulaiman dan juga Korun. Kita bisa mengambil ibrah bahwa kita harus mensyukur nikmatnya Allah dan senantiasa untuk mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian bisa dipertegas Ustazah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sendiri itu yang seperti apa sih? Ya, Masya Allah ya, kalau kita membahas tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Dan kalau kita lihat kembali di Quran di surat Al-Rahman itu kan, di sana juga dijelaskan secara detail nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, jadi ada dua sebenarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita secara lahir maupun secara batin. Nah, di surat Al-Rahman dikatakan sampai 31 kali gitu. Di situ artinya bahwa maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Jadi jelas di situ bahwa banyak sekali sebenarnya nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Yang pertama, kalau kita dalam surat Ar-Rahman itu diungkapkan dengan sangat indah gitu, nama Allah, kemudian zat yang maha pemurah, Ar-Rahman yang maha pengasih. Kemudian di sana juga dikatakan bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia, mengajari manusia untuk pandai berkata-kata, pandai berbicara. Kemudian di surat Ar-Rahman juga dikatakan bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan seimbang dan tidak kurang suatu apapun antara matahari, bulan dan juga bintang. Dan Allah juga menciptakan daratan dan juga lautan dan segala isinya itu hanya untuk kebutuhan manusia.
Dan di surat Ar-Rahman juga dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia juga jin di dunia ini itu tidak kekal dan akan berakhir, dan hanya Allah lah yang maha kekal. Yang terakhir di surat Ar-Rahman itu juga Allah menceritakan, Allah berfirman bahwa Allah menciptakan surga dan neraka gitu. Dan di sana adalah ada nikmat yang terselubung di sana gitu. Bahwa bagaimana orang-orang yang mentaati perintah Allah maka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun bagi orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah gitu, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika tadi saya mengatakan bahwa nikmat Allah itu ada yang secara lahir maupun secara batin. Nah, untuk detailnya ini ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nikmat sarana hidup atau wasailul hayyah. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, di dalam surat An-Nahl ini kita tahu bahwa beberapa hal yang Allah telah berikan pada kita seperti pendengaran, penglihatan, kemudian hati, itu adalah sarana hidup bagi kita. Sehingga ketika kita pergunakan sarana hidup ini seperti pendengaran, kita mendengarkan yang baik, kemudian penglihatan kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, maka sarana hidup ini pun akan dimanfaatkan dengan baik. Ini adalah nikmat yang Allah berikan, merupakan sarana hidup. Nah, kalau kita renungkan bagaimana kalau kita tidak bisa mendengar, bagaimana kita tidak bisa melihat, rasanya Masya Allah sekali gitu. Sehingga ketika kita coba merenungkan hal seperti itu, kita makin tambahlah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat pedoman hidup atau mahajul hayah. Ketika apa pedoman hidup itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada manusia, yang dimana nikmat ini menghantarkan orang-orang yang beriman untuk dapat menjalani hidupnya dengan kejelasan, dengan lurus, dan juga dengan terang benderang. Mereka mengetahui tidak hanya hak dan yang batil, tapi juga halal dan haram. Kemudian yang ketiga adalah nikmat pertolongan atau an-nasyar. Nah, pertolongan ini sering sekali ya kita dapatkan, kita sadari atau tidak kita sadari. Dan ini adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang berkomitmen terhadap pedoman hidup yang dia jalani. Seperti apa contoh pertolongan yang Allah berikan? Contohnya ketika seseorang itu mendapatkan cobaan, Allah berikan kekuatan pada kita untuk menjalani cobaan itu. Kemudian pertolongan apalagi? Sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu pertolongan juga dari Allah, terutama rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang halal. Nah, itu adalah contoh dari pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tadi jelas ya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada 3. Yang pertama adalah sarana hidup, yang kedua adalah pedoman hidup, dan yang ketiga adalah pertolongan dari Allah. Kemudian untuk syukur itu sendiri, apakah terdapat rukun syukur? Kalau misalnya ada, apa saja Ustazah rukun syukur itu sendiri? Oke. Mengenai rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Nah, jadi kalau al-i'tiraf ini, bagaimana seorang muslim itu mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah itu tidak akan ada ketika seseorang itu tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah atau bersikap tawadu. Nah, jadi orang-orang yang tawaduklah
yang mengakui bahwa nikmat yang dia miliki, yaitu kekayaannya, kepintarannya, kecantikannya, dan mungkin anak dan keluarganya, itu adalah pemberian dari Allah, bukan hanya semata-mata dari hasil usahanya sendiri. Nah, jadi orang-orang justru yang tidak mengakui nikmat itu dari Allah dikatakan takabur, yaitu tidak mengakui bahwa nikmatnya itu dari Allah, tetapi semata-mata dari dirinya sendiri. Seperti kisah yang tadi saya sampaikan tentang Qarun. Nah, kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah at-tahadud. At-tahadud ini adalah ketika kita mendapatkan nikmatnya Allah, kita siarkan, kita ucapkan. Seperti apa contohnya? Seperti mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ini ketika kita sampaikan nikmat ini untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Lalu bagaimana ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang lain? Karena ada kalanya nikmat itu memang didatangkan dari Allah, tetapi bisa melalui perantara orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya Mbak Dina mendapatkan hadiah dari temannya gitu ya, ketika misalnya lulus kuliah gitu ya, atau mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, ini kan suatu pemberian yang tidak langsung dapat dari Allah gitu kan, seperti penglihatan, pendengaran itu langsung dari Allah. Nah, tetapi kalau hadiah ini dari manusia, nah bagaimana cara kita untuk memberikan menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat ini adalah mengucapkan terima kasih terhadap orang yang memberikan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak atas hadiahnya gitu ya. Nah, atau jazakallah khairan gitu. Karena kalau jazakallah khairan itu tidak hanya terima kasih ya, tapi juga ucapan doa, yaitu semoga Allah membalas kebaikan yang telah Kau berikan kepada saya. Nah, jadi tahajud itu adalah tadi ya, bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah atau mungkin perantara orang lain, kita menyiarkannya atau mengatakan kesyukuran atas nikmat itu, seperti alhamdulillah atau terima kasih. Nah, kemudian ucapan syukur itu memiliki puncaknya adalah ketika kita menyampaikan kenikmatan yang paling puncak, yaitu Islam, yaitu dengan cara mendakwahkan kepada manusia. Jadi bagaimana ketika kita punya ilmu, katakanlah ilmu itu adalah hikmat yang kita miliki gitu ya. Nah, kita sampaikan ilmu itu kepada orang lain gitu. Ketika misalnya Mbak Dina mendengarkan saya menyampaikan materi hari ini tentang syukur. Nah, besok di kemudian hari Mbak Dina sampaikan hal ini kepada teman Mbak Dina. Oh iya, kalau kita mendapatkan kenikmatan syukur, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah gitu. Atau ketika misalnya orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan terima kasih, atau kita berbuat baik kembali kepada dia gitu, atau kepada orang lainnya gitu. Nah, jadi seperti itu, tidak hanya mengucapkan tetapi kita juga mengamalkan. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah at-ta'ah. Apa itu at-ta'ah? Yaitu ketika kita bersyukur, kita mengakui nikmat yang Allah berikan itu adalah memang suatu karunia, kita juga pada akhirnya melakukan pengorbanan atas nikmat yang kita miliki itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika misalnya kita sudah panca indera kita lengkap gitu ya. Nah, sangat semestinya lah kita bersyukur pada Allah dengan melaksanakan amal ibadah yang telah Allah perintahkan, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan, kemudian amal ibadah lainnya. Nah, kalau kita ingat ya kisah-kisah Nabi terdahulu, bahkan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah itu sudah terampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tapi Rasulullah itu tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, suatu saat Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ketika malamnya itu Rasulullah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya engkau telah dijamin bahwa dosa-dosamu yang lalu diampuni dan dosamu yang akan datang pun diampuni.
lalu kenapa kok masih saja sholat malam sampai kakinya pecah gitu kan? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan? Jadi Masya Allah gitu ya. Banyak sekali memang pada akhirnya ibroh yang kita ambil ya dari kehidupannya Rasulullah tentang bagaimana cara beliau mensyukuri nikmatnya Allah, bagaimana beliau luar biasa ibadahnya gitu kan, untuk menunjukkan rasa syukurnya beliau kepada Allah. Jadi tadi ketika kita bahas tentang rukun ini lengkaplah sudah gitu. Ketika kita yang pertama adalah al-i'tiraf, kita mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan itu, nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Kemudian at-tahadud, bahwa ketika kita mendapat nikmat, kita syiarkan dengan ucapan alhamdulillah atau terima kasih ketika kebaikan itu datang dari orang lain. Dan yang ketiga yang tertinggi adalah at-ta'ah, yaitu ketika nikmat ini sudah kita rasakan, kita amalkan, yaitu dengan pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah dengan menjalankan amal ibadah yang terbaik. Ya, yang terakhir setelah kita mengetahui rukun bersyukur, kemudian nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, kemudian apa sih Ustazah manfaat bersyukur, manfaat untuk kita sendiri karena kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita? Ya, banyak sekali ya kenikmatan yang refleksi syukur itu. Ketika misalnya kita bersyukur pada Allah, maka banyak sekali tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari keimanan kita yang bertambah atau ziyadul iman, kemudian ilmu kita juga bertambah, ziyadul ilmi, kemudian amal kita yang bertambah, ziyadul amal, dan rezeki kita pun akan bertambah, ziyadatul rizki. Dan yang terakhir adalah bahwa puncak dari kenikmatan itu insyaallah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Masya Allah ya, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Dan nikmat itu tidak hanya masalah materi, tapi ternyata Allah juga bisa memberikan kita tambah ilmu kita, tambah kemudian amal kita. Karena ketika misalnya kita bersyukur gitu sama Allah, kita memaknai syukur itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, itu secara langsung kita akan, oh ya Allah, subhanallah ya, banyak sekali nikmat yang Kau berikan padaku. Saat ini aku alhamdulillah, katakanlah seperti Mbak Dina, sudah sampai ke Taiwan ya gitu, sudah sampai bisa S2 gitu di Taiwan. Dan pada akhirnya ketika menyadari hal itu, akhirnya bertambahlah ilmunya dan bertambahlah kesempatan untuk menggali ilmu itu sendiri gitu, karena kita bersyukur kepada Allah. Begitupun katakanlah misalnya bertambah rezeki. Nah, katakanlah misalnya Mbak Dina di sini gitu ya, di Taiwan tidak hanya S2 gitu, tapi juga ternyata dapat beasiswa gitu. Itu kan rezeki yang dari Allah yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya gitu, hanya sebagian orang yang bisa mendapatkannya. Itu karena mungkin Mbak Dina mensyukuri nikmatnya Allah itu sendiri. Nah, kemudian pada akhirnya insya Allah ya, yang kelima itulah yang memang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yaitu Allah ridho oleh kepada saya, mungkin juga Mbak Dina dan juga teman-teman kita muslimin yang lain dan pemirsa Intai, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Masya Allah, itu adalah puncak kenikmatan tertinggi ya, dan itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, kelima nikmat ini jelas ya ada di dalam Quran, di surat Ibrahim ayat 7 dikatakan di sana Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Nah, jadi sudah sepantasnya lah kita ini
bersyukur ya sama Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena banyak sekali keuntungannya. Tadi sudah jelas ya, nikmatnya makin bertambah, dan insya Allah nanti Allah ridho sama kita masuk surganya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Astri yang berkenan membagi ilmunya tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah rasa syukur kita terhadap nikmat Allah itu sendiri, kemudian menjadi pengingat untuk kita pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.